Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk pertama menjalankan sholat Isya secara berjamaah. Ya, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Basyiril musya'i fid dhulami binuri tani yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka yang meniti jalan pada kegelapan malam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Yang oleh Rasulullah SAW juga sebutkan, lau ya'lamu nama fihima la atauhuma walau habwa. Kalau orang-orang itu tahu keutamaan orang mendatangi sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun direwangi berangkat. Terlebih lagi setelah sholat isya kita susulkan dengan ibadah yang tidak kalah penting dibandingkan dengan sholat isya secara berjamaah, yaitu ibadatul ilmi, ibadah untuk menuntut ilmu. Karena ibadah ini sangat penting sekali, bahkan melebihi ibadah-ibadah badaniyah yang lainnya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lainnya membutuhkan ibadah ini. Kita sendiri tahu bahwasanya diterimanya amal ibadah itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan syariat. Untuk memastikan apakah ibadah yang kita lakukan sesuai atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tentunya kita harus mempelajarinya, yaitu dengan cara kita mengilmuinya. Seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan kedatangan momen yang sangat istimewa sekali. Umat Islam secara umur relatif lebih pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Tapi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan bonus kepada umat Islam. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan musim-musim kebaikan. Salah satunya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan momen bulan Ramadan kepada umat Islam. Ramadan itu secara bahasa Arab diambil dari kata romdo. Romdo secara bahasa Arab itu artinya panas yang membakar. Kok dinamakan bulan Ramadan? Kenapa? Alasan ingkang sepindah. Menawi tiyang Arab niku pas ngepasi badhe maringi asma bulan-bulan itu ngepasi kok iki nemune bulan panas banget. Bulan panas banget. Apa meneh nak panasnya panas wonten daerah Arab nggih. Nah, panas daerah Simo, panas daerah Boyolali, panas daerah Gemolong itu masih relatif cukup dingin kalau dibandingkan dengan panas yang berada di negara Arab. Ya, saya pulau itu kira langkung 10 tahun wonten daerah padang pasir, yaitu daerah Afrika yang pindah wonten Mauritania itu Afrika Utara, yang nomor kali itu Sudan, Afrika Tengah itu sama-sama panas. Panasnya itu kirang langkung nak pas panas-panasnya itu ngantos 45 derajat. Solo Gemolong ini pun 30 itu pun Blesotan itu. Nah mereka 45 derajat. Meleh-meleh zaman ini kok gareng ngenten listrik. Wong ngalami kalih tahun mboten enten listrik, lampu ngeten iki nggih sinau wonten Mauritania. Panase 40-45, gendenge betoseng mboten enten listrik. Nah, pantes menawi dinamakan bulan Ramadan. Biasanya nak puasa pasti pas panas. Ingkang nomor kali dinamakan bulan Ramadan li annaha yahriqud dzunub, karena dia membakar dosa-dosa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa
ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa sinten kemawon ingkang poso Ramadan kanthi iman kalian kanthi ngarep Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sebaik-baik persiapan yang kita gunakan untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ngilui bulan Ramadan. Supados poso 30 hari atau 29 hari 1 bulan full yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan itu dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat. Sesuai dengan tuntunan syariat. Pembahasan ingkang sepindah poso niku napa? Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Boten ngendika, boten nedhi, boten unjuk niku secara bahasa artinya saum. Namanya puasa. Tapi secara istilah adalah menahan diri dari pembatal-pembatalnya dari mulai terbitnya fajar sampai matahari tenggelam, itu yang dinamakan dengan puasa disertai dengan niat. Adapun hukum puasa itu sendiri, ulama mengatakan terkadang puasa hukumnya wajib, terkadang puasa hukumnya sunnah, terkadang puasa hukumnya makruh, terkadang puasa hukumnya haram, dan terkadang puasa hukumnya mubah. Puasa yang hukumnya wajib ingkang sepindah nggih poso Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam artinya pun diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa di sini maksudnya puasa Ramadan. Ingkang nomor kalih ingkang wajib nggih menika puasa qadha. Terutama ibu-ibu ingkang gadah utang wonten bulan Ramadan, boten saged poso amargi haid ataupun nifas atau yang lain sebagainya, maka nanti diwajibkan untuk diganti di hari yang lainnya. Demikian juga orang yang mendapatkan udzur-udzur lain. Ingkang nomor 3 nggih menika puasa nazar. Puasa nazar menawi enten ingkang ngendika mengko aku mari saka loroku aku nazar poso sesasi. Asline poso itu mboten wajib, ning amargi dinazarke dados wajib. Ingkang nomor sekawan poso kafarah. Beberapa jenis pelanggaran syar'i ada konsekuensi hukum yang namanya kafarah. Salah satu opsinya adalah dengan menjalankan puasa. Puasa saat itu adalah hukumnya wajib. Terkadang puasa hukumnya sunnah. Lah sunnah niku enten ingkang momentumnya setiap tahun sepindah, wonten ingkang saben sasi, wonten ingkang saben minggu. Ingkang setahun sepindah contohipun puasa bulan Arafah, puasa hari Arafah, yaitu puasa di hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalankan puasa bulan Arafah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Wonten melih puasa Tasu'a kali puasa Asyura. Inggih menika puasa di bulan 9 dan bulan 10 bulan Muharram. Ini juga puasa yang sunnah dan momentumnya setiap tahun. Wonten melih puasa 6 hari bulan Syawal. Ya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu shoma dahra. Sinten kemawon poso Ramadan lalu disusul dengan 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Ini puasa sunnah, momentumnya setiap tahun. Wonten ingkang momentumnya setiap bulan. Inggih menika poso Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, bid niku artinya putih-putih, konteks niki artinya terang. Puasa ketika bulan sedang terang-terangnya. Tanggal 13, tanggal 14 kalian tanggal 15 niki momentumnya setiap bulan.
Wonten melih puasa sunnah momentumnya setiap minggu. Inggih menika puasa Senin kalih puasa Kamis. Niki ingkang sunnah. Wonten melih puasa niku hukume makruh. Makruh niku langkung saya nak ditinggalke. Inggih menika menawi mengkhususkan puasa di hari Jumat mawon, punapa hari Sabtu mawon, punapa hari Ahad mawon. Terus boten enten angin, boten enten udan kok ujug-ujug poso milih dinten Jumat. Niki hukume makruh. Napa milih dinten Sabtu? Niki hukume nggih makruh. Napa milih dinten Ahad? Niki hukume nggih makruh. Pergi Jumat niku adalah hari raya mingguannya umat Islam. Sedangkan Sabtu adalah hari raya mingguannya umat Yahudi, sedangkan Ahad adalah hari raya mingguannya umat Nasrani. Mengatakan wonten dalil hukumnya makruh. Menawi namung sedinten mawon. Ini nak sisa digabung Jumat, Sabtu, Minggu malah angsal. Salah tunggalipun poso niku hukume haram. Lah haram niku kadang sah kadang boten sah. Wis haram boten sah, wonten sing haram tapi puasanya tetap sah. Haram yang tidak sah pertama kalau puasa di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Ini hukumnya selain daripada haram juga tidak sah. Karena hari raya itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjamu umat Islam. Menjamu umat Islam. Lah kalau jamuan dari penjabat, jamuan dari orang yang punya kasta sosial tinggi, itu kalau ditolak saja dia bakal marah. Apalagi ini jamuannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan naha an siyami yaumi Idul Fitri wa yaumi Idul Adha. Nabi melarang puasa di hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Ingkang nomor kalih wis haram tur ora sah nggih menika poso hari tasyrik. Hari tasyrik nggih menika hari ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Dzulhijjah. Yang oleh Rasulullah SAW dikatakan ayyamun tasyrik ayyamun aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum, itu hari pesta. Momentum yang memang disediakan oleh syariat untuk seseorang biar makan dan minum, maka sejak sepantasnya kalau dia malah menjalankan puasa. Yang ketiga adalah puasa ketika sudah memasuki separuh kedua bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda, "Idza tasafa Sya'ban fala tasumu." Menawi Sya'ban pun angsal separuh boten angsal poso. Kecuali kalau punya rutinitas berpuasa sebelumnya. Misalnya memang orang punya rutinitas puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, maka bagi orang ini meskipun sudah masuk separuh kedua bulan Sya'ban pun, maka tidak diharamkan baginya untuk berpuasa. Ingkang nomor sekawan, puasa yang diharamkan lagi tidak syah adalah puasa di hari syah. Puasa di hari yang diragu-ragukan. Inggih menika tanggal 29 Sya'ban, ketika tanggal 30 Sya'ban, ketika malamnya sudah ada desas-desus orang yang melihat hilal, tapi belum ada kepastian siapa yang melihat. Maka hari ke-30 menika statusnya hari yang diragu-ragukan utawi yaum syak. Nabi SAW ngendika, "Man shoma yaum syak faqad asa Abul Qasim." Sinten kemawon poso hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku pun haram boten sah. Wonten ingkang haram tapi tetap sah. Inggih menika posone tiyang istri poso sunah dereng izin kalih suaminya. Kalau ibu-ibu ingin puasa sunnah, maka harus izin kepada suaminya terlebih dahulu.
karena ada hak-hak yang tidak bisa ditunaikan oleh perempuan, hak laki-laki, hak suami yang tidak bisa ditunaikan oleh istrinya ketika dia berpuasa. Maka kalau mau berpuasa, maka dia izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ya, kalau nekat puasa dan tidak diizinkan oleh suaminya, puasane sah nih boten enten pahalane tur dosa. Sami mau. Ingkang terakhir poso ini hukumnya mubah. Jadi kok poso secara bahasa mawon kados tiyang diet. Kali boten lemu terus boten edi kane poso utawi sebelum menjalankan operasi berpuasa. Puasa yang seperti ini statusnya adalah mubah seperti itu. Nah, pembahasan puasa berkisar mengenai pembahasan syarat wajib, syarat sah, rukun kalian pembatal. Syarat wajib menawi boten terpenuhi boten wajib poso. Syarat sah menawi boten terpenuhi posonya boten sah. Kalian rukun, kalian pembatal-pembatal. 4 ini adalah pembahasan pokok dalam bab puasa. Ingkang sepindah menika syarat wajib. Kalau satu syarat saja tidak terpenuhi, maka orang ini tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Puasa tidak sah dilakukan oleh orang kafir asli, orang yang memang dari sananya agamanya Yahudi atau Nasrani atau agama lain selain daripada agama Islam. Ini memang tidak wajib untuk menjalankan puasa. Dan kalau dia nanti masuk Islam, dia tidak dibebani untuk mengqadha puasa yang tidak dia kerjakan ketika dia masih kafir. Nah, ini berbeda halnya kalau orang tadi murtad. Murtad itu kan mantan muslim. Sekali orang lebet Islam, maka ajaran Islam itu akan ngikutin dia sampai kapanpun. Maka dari itu, kalau ada orang murtad lalu masuk Islam lagi, apakah dia dibebankan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan selama dia murtad? Niki wonten 2 mazhab. Madhab sepindah menika madhab Imam Syafi'i. Niku kedah mengqadha mbok murtad 5 tahun 10 tahun nak mlebet Islam melih salat nggih ken qadha, puasa nggih ken qadha. Lah apa nak niki? Napa melih sakniki? Isa-isa mboten sias mlebet Islam. Ampun ngantos. Ingkang nomor kali madhab Imam Malik. Nak madhab Imam Malik niki nggih pun nak mlebet Islam melih niku pun boten dibebankan untuk mengqadha, dan untuk konteks kekinian kayaknya ini yang lebih relevan. Seperti itu. Niki sepindah. Ingkang nomor kali mukallaf. Mukallaf niku artine akil kalian balik. Akil kalian balik. Artosipun poso boten dibebankan kalian sepindah tiyang ingkang boten berakal. Kados tiyang ingkang boten waras alias edan, punapa tiyang ingkang pingsan utawi koma. Pingsan utawi koma. Ini tidak wajib untuk menjalankan puasa. Lah, terkhusus bagi orang yang gila, ini dia tidak dibebankan untuk menjalankan puasa kalau gilanya itu bukan karena ulah dia sendiri. Artosipun pripun? Menawi wonten tiyang waliyadzubillah nyabu mengkonsumsi narkoba, overdosis bare niku konslet. Lah niku edane mergo ulahe dhewe. Lah ini kalau dalam madhabnya Imam Syafi'i mungkin nak pun waras kan qadha poso. Abot ini. Ingkang nomor kalih, poso boten dibebanke kalih tiyang alit ingkang dereng balik. Ananging ingkang gadahi cah cilik menawi pun umur 7 tahun komariah kalian sampun mumayis. Mumayis niku artine pun saged nedhi piyambak, pun saged mimi piyambak, ngapunten pun saged cebok piyambak niku artine pun mumayis. Orang tua baik bapak ataupun ibu napa mbah yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut
diwajibkan untuk memerintahkan si anak berpuasa kalau sudah mampu. Kepara bocahe purun apa mboten purun, sing penting dikongkon riyin. Wong iki bebane kewajiban sanes kagem si bocah iki kagem sinten? Tiang sepuh diwajibke merintahke. Nek wis diperintahke kepara gelem poso napa mboten poso iku pun bebas tanggungan. Benten meneh menawi bocahe pun umur 10 tahun. 10 tahun. Lah 10 tahun iki wonten perbedaan pendapat. Genap 10 masuk 11 atau selesai 9 masuk 10. Ingkang sepindah pendapatnya Ibnu Hajar, ingkang nomor kali pendapatnya Imam Romli. Lah nak pun 10 tahun niku nak boten purun poso mengke dijiwit. Dipukul dengan pukulan ringan. Ning syarate niki pun mampu poso. Nak dereng mampu poso, ampun dipaksa poso kecuali nanti kalau anaknya sudah balik. Anaknya sudah balik, sampun umur 15 tahun, punapa sampun ngapunten keluar air mani di usia lebih dari 9 tahun atau keluar darah haid ketika sudah usia 9 tahun ke atas. Nah ini. Nomor 3 yang mampu. Bagi yang tidak mampu berpuasa maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seperti pertama, kalau tiang sampun sepuh sudah tua, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena sudah udzur tidak mampu lagi berpuasa. Sebagai gantinya nanti akan dibahas adalah membayar fidyah. Fidyah itu ukurane 1 mud. 1 mud inggih menika sak cangkupan ngeten iki beto tangane tiyang Arab, sanes tangane tiyang Jawa. Selangkung ageng ngapunten. Nah, tiyang Jawa niku pinten gram nampungan. Nek tiyang Arab pirang langkung 600 gram. Makanan pokok setempat nggih menika wonten konteks Jawa niku beras. 1 harinya. Termasuk tidak mampu adalah misalnya orang yang sakit kronis prosentase kesembuhannya minim, meskipun dereng sepuh ning mengidap penyakit kronis tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka dia tidak wajib untuk menjalankan puasa dan sekali lagi sebagai gantinya adalah dengan membayar apa? Fidyah. Ingkang nomor sekawan syarat wajib menika sehat. Ingkang gerah napa berpotensi gerah. Ima khawatir kalau puasa membahayakan nyawanya. Punapa nak poso mengke lara. Punapa larane tambah parah, punapa mengke larane mboten tambah parah ning marine tambah suwe. Beto pengalaman napa beto rekomendasi dokter muslim setunggal sampun cekap. Kalau dokter ngapunten niki mungkin menawi poso, dokternya agamane sae muslim, mungkin menawi poso niki sembuhnya nanti akan lama. Dalam kondisi ini tidak wajib berpuasa, sebagai gantinya nanti kalau sudah sembuh mengqadha puasanya seperti itu. Sakit. Ingkang nomor gangsal inggih menika mukim. Yang terakhir dalam kondisi mukim. Karena kalau orang dalam kondisi safar, safarnya safar yang panjang, kirang langkung 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan 2 hari menggunakan onta bermuatan berat, dihitung dengan waktu makan dan waktu istirahat. Saat ini kirang langkung 85 km. 85 km niku angsal rukhsah untuk tidak berpuasa dengan catatan safari saderenge subuh. Safare saderenge subuh. Nak safare sakwise subuh boten angsal rukhsah. Kecuali kalau nanti memang tidak mampu untuk berpuasa, maka nanti masuknya syarat wajib yang ketiga tadi. Seperti itu. Nah, ini syarat wajib. Yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Yang dimaksud dengan syarat sah, kalau satu saja tidak terpenuhi, maka puasa seseorang dianggap tidak sah. Puasanya dianggap tidak sah. Yang pertama adalah Islam. Ketika berpuasa dia murtad keluar dari Islam, meskipun masuk Islam di hari itu juga
maka puasa hari itu dihitung tidak sah. Kenapa? Karena Islam adalah syarat sah. Secara otomatis keluar dari Islam puasanya juga batal. Yang kedua adalah berakal. Kalau ada orang gila ketika dia berpuasa, atau ayam, atau pingsan tapi seharian penuh, dari mulai terbitnya fajar sampai matahari tenggelam, maka puasanya juga tidak sah. Yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Karena haid dan nifas ini adalah penghalang keabsahan puasa seseorang. Kalau ada ibu-ibu di pertengahan hari menjalankan puasa lalu datang darah haid atau ternyata melahirkan atau nifas, maka puasa hari itu dianggap batal, tapi nanti terkena kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Seperti itu. Yang terakhir adalah hari itu sah digunakan untuk berpuasa. Sudah dibahas hari-hari apa saja yang tidak sah digunakan untuk berpuasa. Salah satunya adalah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, begitu juga hari Syak, begitu juga hari-hari tasyrik. Seperti itu. Kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi, maka puasa seseorang sudah dianggap sah. Nah, itu. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai rukun-rukun puasa. Puasa rukunipun namung kalih. Ingkang sepindhah nggih menika niat, ingkang nomor kalih nggih menika imsak. Niat puasa itu diwajibkan diniatkan setiap malamnya. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i mboten angsal dirapel di awal bulan. Benten melih mazhabipun Imam Malik dirapel di awal bulan iku angsal. Lah waktu niat niku longgar. Sepindhah nggih menika puasa-puasa wajib, maka niatnya dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Waktunya cukup longgar. Dan itu harus diniatkan setiap malam, karena satu harinya dihitung ibadah tersendiri, sedangkan ibadah tidak sah ketika tidak diniatkan. Nabi SAW bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyata minal lail. Tidak sah puasa orang yang tidak niat pada malam hari. Terus menawi berbuka, terus tarawih, bertarwih keturun tangine pas mengkrungu ada niki ngapunten puasa benjange mboten sah. Kedah dikopo. Alasannya setunggal nggih menika rukunnya tidak dipenuhi, yaitu rukun niat. Berbeda halnya kalau puasanya puasa sunnah. Contohipun puasa Senin Kamis napa puasa Daud. Lah niku waktunya cukup longgar sampai sebelum matahari tergelincir. Ngapunten saderenge salat zuhur. Tadi bahasanya nak pun esok-esok mulai ning omah habis iktikaf di masjid, habis sholat subuh, zikir, baca Quran, iktikaf di masjid sampai nanti waktu duha sudah berlalu, pulang ke rumah ternyata tidak mendapati makanan. Wah, sisa ndene wae tak niat ke poso niki angsal. Kalau bahasanya puasa sunnah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ndawuh syekh tangkat kali garwanipun diopo delalah mboten gak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Syaratipun setelah fajar sampai waktu itu dereng nedhi napa-napa. Nah ampun ngopi, ngeteh, mendoan, tempe goreng, bare niku idzan ana shaim ya wis aku tak poso niku namine napa-napa kerso sanes poso. Itu syaratipun belum memakan sesuatu dan belum melakukan pembatal puasa dari mulai terbitnya fajar sampai dia meniatkan untuk berpuasa tadi. Yang kedua adalah imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Dari mulai terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Apa saja pembatal-pembatal itu nanti
pembahasan selanjutnya. Sebelum kita membahas mengenai pembatal, mungkin kita singgung sedikit pembahasan tentang hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ikan sepindah hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini hukumnya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang masih dianggap baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka. Buka langkung sae sepindah menawi beto kurma. Boten enten kurma ingkang manis-manis tapi alami. Kados madu atau buah-buahan. Kalau tidak ada yang manis-manis meskipun sudah dimasak, namanya pun halwa dalam bahasa Arabnya. Kados tona Indonesia nggih kolak, apa bubur kacang hijau. Nah, boten kepala, boten aja paling boten air putih. Nah, ini hukumnya sunnah. Yang kedua adalah berdoa ketika berbuka puasa. Dengan doa yang sudah lumrah kita baca, ya. Seperti dhahaba dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa birizqika aftartu wa laka amantu. Yang seperti itu juga boleh. Ini diucapkan ketika orang setelah berbuka. Termasuk disunahkan juga berdoa ketika berpuasa, bukan doa berbuka puasa ya. Berdoa meminta segala sesuatu ketika berbuka. Inna lis-shaimina da'watan tustajab. Bagi orang yang berpuasa itu doa yang diijabahi. Salah satu waktu ijabah adalah ketika dia setelah berbuka puasa. Seperti itu. Sunnah yang selanjutnya adalah santap sahur. Karena hal yang membedakan antara puasanya umat Islam dengan puasanya ahlul kitab adalah adanya santap sahur, bokbur, air putih. Meskipun hanya dengan air putih itu sudah mendapatkan pahala sunnah. Dan sahur itu kan waktunya mulai dari pertengahan malam. Lebih baik diakhirkan mendekati terbitnya fajar, sekitar mungkin membaca Al-Quran mungkin sekitar 1/4 atau 20 menit. Itu langsung saya ya. Yang selanjutnya adalah sholat tarawih. Sholat yang dikerjakan pada malam-malam hari bulan Ramadan adalah sholat tarawih, sholat malam yang boleh dikerjakan secara berjamaah, bahkan disunahkan dijaharkan. Nah, seperti itu namanya sholat tarawih. Dinamakan sholat tarawih dari kata rohah. Rohah itu artinya setiap 4 rakaat niku akan sekejap. Makanya dinamakan sholat tarawih seperti itu. Yang selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir juga disunahkan dan disunahkan secara berjamaah dan disunahkan berjahar, artinya suaranya dikeraskan. Dan kalau sholat malam di hari-hari biasa, niku mau sisir, tur nggih, boten sunah nak jamaah, boleh nih boten sunah. Kecuali kalau malam-malam bulan Ramadan, maka ini sholat malamnya disunahkan, namanya pun sholat tarawih, sholat witir ini disunahkan berjamaah, terus bacanya juga jahar seperti itu. Disunahkan juga membaca Al-Quran, karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Disunahkan juga untuk memberikan makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW itu sakloma-lomane tiyang. Ini paling lomo ketika Nabi SAW sedang menjalankan puasa Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu adalah sakloma-lomane wong. Wa kana ajwadan mayakun wa huwa fi Ramadan. Dan sakloma-lomane Nabi itu ketika Nabi SAW berada di bulan Ramadan. Berada di bulan Ramadan.
Selanjutnya yang disunahkan adalah iktikaf di 10 hari bulan terakhir. Iktikaf secara umum disunahkan kapan saja, baik di luar Ramadan ataupun ketika Ramadan. Terus kata sekolah panjenengan ini, saya ini nak lebet masjid niku diniatke sisan iktikaf. Saya mau iktikaf itu boten enten durasi minim. Durasi minimnya melebihi kadar tumakninah. Kadar tumakninah niku namung sekejap subhanallah. Buat 5 menit kan masjid nak diniatke nonton hari nawaitul iktikaf niku pun angsal pahala. Lah, langkung-langkung mulai menawi wonten bulan Ramadan pahalane langkung sae. Langkung-langkung mulai menawi 10 hari terakhir bulan Ramadan, langkung-langkung mulai menawi wonten malam-malam ganjil supados mungkin gangsal Lailatul Qadar seperti itu. Ya. Ini yang disunahkan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Dan ini makruh kalau dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Yang pertama adalah mencicipi makanan, mencicipi panganan. Kalau tidak membutuhkan, ya yang membutuhkan ini mesti nih ibu ngicipi kasinen apa boten. Lah niku boten makruh. Dengan catatan bare ngicipi niku kumur-kumur. Boten ngicipi terus dilak lah niku nggih. Batal posone. Lah menawi boten menghajatkan kados to bapak urusane napa ngicipi panganan. Lah niki makruh hukumnya. Namun kali ya menika berbekam. Berbekam itu hukumnya makruh. Sebagian ulama bahkan mengatakan hukumnya membatalkan puasa. Karena ada hadis yang berbunyi aftarul hajimu wal mahjum. Telah batal puasa orang yang membekam sekaligus orang yang dibekam. Cuma kata ulama yang lainnya, hadis ini mansukh. Mansukh itu sudah tidak difungsikan lagi. Artinya hukumnya sudah diubah dengan hukum yang lainnya, karena hadis mengatakan zaman Nabi SAW bahwa shaim, Nabi itu bukan ketika Nabi dalam kondisi berpuasa, dengan catatan dipastikan tidak melemahkan fisik orang yang berpuasa sehingga nanti mengakibatkan puasanya batal. Kalau seperti ini nanti bekam, hukumnya haram, boten angsal, boten namung makruh. Yang selanjutnya adalah bersiwak setelah matahari tergelincir. Terus kalau sudah memasuki selesai apa istilahnya masuk waktu sholat zuhur, itu dimakruhkan untuk bersiwak. Karena alasannya apa? Dalam hadis itu disebutkan la kalau fusaimi atyabu indallahi min rihil misk. Abape wong poso niku langkung disukai oleh Allah Subhanahu wa taala katimbang minyak kasturi. Kalau disukai itu berarti harusnya dipertahankan, bukan dihilangkan. Dari situ berarti siwakan atau sikatan setelah matahari tergelincir bulan Ramadan, maka ini hukumnya makruh. Tapi kata Imam Nawawi ini tidak makruh karena bau mulut itu bukan dari mulut tapi dari perut. Ini tidak bisa dihilangkan bahkan dengan sikatan atau dengan siwak. Maka tetap saja hukumnya disunahkan dan tidak dimakruhkan. Seperti itu. Yang selanjutnya yang dimakruhkan adalah banyak tidur. Ora turu. Lah, rasane mbok turu kan ibadah kok. Turu kan aku mempeng salat malam ya. Jebule nggih salat malam nggih. Boten esuk turu awal turu bengi turu. Nah, terus kebiasaan wonten kula niku pernah wonten kunjungan ke beberapa negara, salah setunggalipun niku Aljazair, tapi Algeria. Batasan kali Mauritania, perbatasan kalian Niger di Afrika Utara. Dan itu gitu. Kebiasaan bulan Ramadan mereka itu sedanten tiang poso, boten enten sing boten poso. Bahkan tiang sing biasanya bendinane ku mendem nak poso nggih leren mendem. Nah enten sing makan dengan sengaja di siang hari bulan puasa sing gebuk nggih sing mendem-mendem niku ora ngurmati bulan puasa. Saelek-elek tiyang nak mriku tetep poso. Ning nggih niku poso wae kalahan. Kalah niku pripun nak bengi niku sengaja
bergadang ngedebus ngasek esok ngasih buka bibare niku bar subuh langsung nawai itu turu ngantos wonten kang ngantos bandang ngantos asar. Terus setiap negara niku kadang niku khasnya benten-benten wonten negara niku nek salat mbok sak elek-elek wong tetep salat kados to Mauritania nggih kula sinau niku sak elek-elek wong mboten enten sing mboten salat. Sak elek-elek wong mesti salat. Ning nek poso kadang ya gampangke lara titik apa lara untu hubungane apa kalih poso. Iku nggih buka. Enten sing buka. Nggih dikodok nih. Nah, Aljazair kebalikan nak poso niku mempeng nak salat niku nggih mengke. Nah ini kalau seharian itu diisi dengan tidur, ya memang kalau diniatkan untuk beribadah sesuatu yang mubah itu akan menjadi ketaatan. Lah nek wis niat boleh mboten ibadah, malamnya juga tidak sholat malam. Nah ini yang masalah. Artinya momentum bulan Ramadan yang banyak pahala terlewatkan begitu saja tanpa diisi dengan ibadah yang berarti. Maka hukumnya makruh seperti itu. Baik, ini yang dimakruhkan dalam berpuasa. Adapun yang membatalkan puasa, maka ini ada dua pembahasan. Ingkang sepindah batalke pahala puasa ning boten batalke posone. Arosipun posone tetep sah boten sah dikodho ning boten enten nilai. Inggih menika yang sepindah hibah. Hibah menggunjing orang lain. Kata Nabi SAW ketika ditanya apa itu hibah, dzikruka akhaka ma yakrah. Kamu menyebutkan hal-hal yang tidak baik dari saudara muslimmu, meskipun realitanya betul. Gunjing, gosip. Nah ini hukumnya meskipun puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Yang kedua namimah. Namimah itu mengadu domba, menukil perkataan orang lain kepada orang lain untuk merusak hubungan keduanya. Ini waliyadzubillah, ini salah satu sebab adab kubur. Dalam hadis Bukhari Muslim niku Nabi SAW kali Abu Hurairah lewati dua kuburan. Lalu Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Iki sing njero kuburan iki saiki lagi diadab. Sebabnya kita ilmu remeh. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Ingkang sepindah niku boten pernah cebok. Kalau buang air kecil tidak dituntaskan sehingga masih ada yang menetes-netes. Itu yang pertama. Itu salah satu penyebab ada kubur. Kita remeh penyebab ada kubur. Ingkang nomor kali inggih menika wakana yamshi binamimah. Ini dulu kerjaannya mengadu domba, merusak hubungan sesama kaum muslimin. Ini kalau dilakukan di bulan puasa bulan Ramadan, posone boten batal, boten sah dikodok, ninggih niku pahalane boten wonten. Ingkang nomor 3 nggih menika ngapusi berbohong. Nabi SAW mengatakan man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Nak wong kira iso ninggalke ucapan-ucapan ingkang ala, tindakan-tindakan ingkang ala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah boten betahaken posone kula panjenengan sedaya. Artinya tidak ada nilainya sama sekali. Ada riwayat lain mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Mergo napa? Mergo pahalane batal. Hibah, namimah, ngapusi dan lain sebagainya. Melihat hal yang haram ini meskipun tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Yang selanjutnya ini yang membatalkan puasanya. Artinya kalau membatalkan puasa berarti harus diqadha, diganti.
ingkang sepindah murtad keluar dari keislaman, maka ini juga membatalkan puasa. Dan nanti kalau masuk Islam lagi, versi madhabnya Imam Syafi'i harus diqadha puasa yang ditinggalkan, madhab yang lainnya mengatakan tidak perlu diqadha. Yang kedua adalah haid dan nifas atau melahirkan. Seorang perempuan di pertengahan siang bulan Ramadan ternyata keluar darah haid, maka puasa di hari itu statusnya batal dan harus diqadha di hari yang lain ketika memungkinkan. Yang selanjutnya adalah hilang akal, gila ataupun pingsan. Syaratnya kalau pingsan seharian penuh. Kalau pingsan cuma sejam, 2 jam, 3 jam, maka puasanya tetap dianggap sah. Tapi kalau dari pagi sampai matahari tenggelam, maka yang seperti ini puasanya tidak sah, harus diganti di hari yang lainnya. Yang selanjutnya adalah jima dengan sengaja dan sukarela. Melakukan hubungan badan sengaja, enten melih menawi kesupen lali ini kok ya iso lali, aslinya kebangetan nggih. Kitabe ngomong ngoten nggih pripun melih ta. Lupa bulan Ramadan melakukan hubungan badan. Maka yang seperti ini pertama kalau tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Ini namun kali-kali ya dandang di misi harus segera disudahi, dilanjutkan sedikit saja langsung batal puasanya saat itu juga. Itu berbeda kalau dia sengaja, ingkang sepindah niku dosa besar. Karena ada seorang sahabat yang khilaf, sengaja melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah SAW, saya telah binasa, saya telah binasa. Ini dianggap sebagai sebuah kebinasaan. Pertama, dosa besar. Kalau dosa besar berarti harus taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan penyesalan itu diucapkan dengan lisan, dengan beristighfar. Seperti itu. Yang selanjutnya selain dosa besar, maka dia diwajib puasanya batal. Yang selanjutnya dia diwajibkan untuk membayar kafaroh. Kafaroh ini abot. Pertama, membebaskan budak. Menawi boten nangsan budak, nomor kali nggih puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut niku ngapunten, menawi absen sedinten mawon niku diulangi dari pertama. Diulangi dari pertama, kecuali kalau terputus karena gila atau apa. Nah, terputus karena sakit, mbok tolor niku harus diulangi dari pertama. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, betul-betul mentok, maka yang ketiga baru memberi makan 60 orang fakir atau 60 orang miskin, satu orangnya 1 mud lagi, yaitu sekitar 60 gram beras atau makanan pokok setempat. Ya. Lumayan nih. Ya. Yang selanjutnya adalah masuknya benda asing ke dalam perut, ke dalam rongga badan melalui jalur yang terbuka. Ini terkhusus kalau dalam madhabnya Imam Syafi'i. Ada benda asing mbok kene iku saged makan napa mboten niku tetap membatalkan. Jalur yang terbuka niku napa? Mulut, hidung, telinga, kemaluan kalian anus alias dubur. Itu dianggap sebagai jalur yang terbuka, meskipun nanti diselisihi oleh madhab yang lainnya. Kalau dalam madhabnya Imam Syafi'i, madhab yang kalau di Indonesia madhab mayoritas atau bahkan madhab fikih satu-satunya yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh manusia melewati jalur-jalur tadi itu, mulut atau telinga atau hidung. Berbeda kalau mata. Kalau mata justru malah dianggap sebagai jalur yang tertutup. Masuknya ke dalam anggota tubuh seakan-akan seperti masuknya sesuatu lewat pori-pori. Sehingga ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau pakai tetes mata, meskipun
meskipun krosone wonten kerongkongan posone tetap dianggap sah boten batal, sebab masuknya bukan lewat jalur yang terbuka. Termasuk juga kalau konteks dalam konteks kekinian dan versi mazhab Syafi'i adalah teteran urin, selang. Ada orang sakit terus diselang dari kemaluannya, ini dalam mazhab Syafi'i ini status puasanya batal. Atau kalau mungkin ada beberapa orang yang sakit itu asupan obatnya tidak bisa lewat mulut, harus dimasukkan lewat dubur ataupun lewat anus. Atau kalau mungkin orang mau di semacam apa itu USG atau apa, tapi lewat perempuan mungkin lewat vaginanya, atau mungkin ada yang lewat duburnya dan sebagainya, dengan masuknya benda asing tadi itu, maka puasanya dianggap batal dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhabnya Imam Malik, maka yang membatalkan itu baru batal kalau memang sudah sampai ke perut. Sesuatu yang tidak bisa dimakan baru membatalkan kalau memang benar-benar sampai ke perut. Kalau belum sampai ke perut seperti tadi itu, masuk ke telinga atau masuk ke hidung, atau kayak tadi masuk lewat kemaluan atau lewat dubur, tapi belum sampai masuk ke perut ataupun masuk ke lambung, maka tidak dianggap membatalkan. Ini versinya mazhab Imam Malik. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, atau yang dikenal dengan onani. Ini yang seperti ini juga membatalkan puasa. Berbeda kalau mimpi basah. Kalau mimpi basah maka tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Nabi SAW bersabda, "Man dara'ahul qai'u fala qadha 'alaihi wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak perlu mengqadha puasanya karena puasanya tidak batal. Wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, falyaqdi, hendaknya dia mengqadha puasa tersebut karena puasanya batal. Tetapi bagi yang tidak sengaja muntah, sisa makanan yang ada di mulut harus segera dibuang dan minum air kumur-kumur lalu dimuntahkan. Kalau kembali ke dalam lagi, maka puasanya batal meskipun awalnya muntahnya tidak sengaja. Seperti itu. Nah itu pembahasan yang terakhir, permasalahan yang terkait dengan pembatal puasa. Ini kalau orang kumur-kumur ternyata ketelan karena mungkin terlalu berlebihan, ini hukumnya apa? Pertama, kalau kumur-kumurnya itu ketika wudhu atau ketika mandi besar, maka kalau kumur-kumur air ternyata ketelan, tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, karena kumur-kumurnya terlalu berlebihan, yang seperti ini maka puasanya batal karena berlebihan berkumur-kumur ketika berpuasa, ini hukumnya makruh. Atau bahkan kalau dipastikan akan masuk air ke dalam perut atau ke dalam kerongkongan, maka hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan, balik fil madmadah illa an takuna sha'iman. Berlebih-lebihlah dalam berkumur-kumur ketika wudhu kecuali kalau kamu berpuasa. Tapi kalau di luar wudhu atau di luar mandi besar, maka kumur-kumur mau berlebih-lebihan ataupun tidak, kalau kumur-kumurnya sengaja, meskipun airnya masuk dengan tidak sengaja, puasanya tetap batal, harus diqadha pada saat itu. Nah, konsekuensi kalau orang tidak menjalankan puasa itu apa saja? Yang pertama, ada kalanya dia diwajibkan untuk mengqadha sekaligus membayar fidyah. Mengqadha tur bayar fidyah. Yaitu pertama, bagi orang yang berbuka karena orang lain. Ini oleh ulama dicontohkan ketika seorang ibu yang sedang hamil atau ibu yang menyusui, kowe ra poso apa? Wah, kalau poso sak anaknya nanti asinya sedikit. Oh, berarti dia berbuka puasa pertimbangan orang lain, yaitu anaknya. Kalau kenapa tidak berpuasa? Khawatir kalau berpuasa nanti kebuka
kuburan. Oh, berarti pertimbangannya bukan keselamatan diri tapi keselamatan orang lain. Yang seperti ini kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, selain nanti mengqadha juga setiap harinya membayar fidyah. Ukurannya sama sekitar 600 gram. Ulama yang lainnya mengatakan tidak perlu membayar fidyah, cukup mengqadha saja, seperti itu. Di luar 4 mazhab bahkan ada yang mengatakan orang mengqadha cukup membayar fidyah, tapi itu dipastikan di luar 4 mazhab yang ada. Seperti itu. Yang kedua adalah orang yang punya tanggungan puasa, gadah utang poso, kalih di sahur-sahur nanti teko puasa berikutnya. Lah ini nanti pertama berdosa, yang kedua qadhanya harus segera. Begitu puasanya sudah selesai, sudah hari raya sudah selesai, mengqadha saat itu juga, plus 1 harinya juga membayar fidyah. Setiap harinya sekitar 600 gram juga. Orang yang punya tanggungan utang poso lalek di sahur-sahur padahal memungkinkan, sudah terlanjur puasa berikutnya sudah datang, maka kalau puasanya sudah selesai, selain diwajibkan mengqadha utang tersebut, juga 1 harinya harus dibayarkan fidyah, 1 mud kurang lebih 600 gram makanan pokok. Seperti itu. Ini yang pertama, mengqadha sekaligus membayar fidyah. Yang selanjutnya mengqadha saja, tidak perlu membayar fidyah, yaitu kalau orang membatalkan puasa dengan sengaja selain dengan jima, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, memasukkan benda asing ke dalam tubuh melewati jalur yang terbuka dengan sengaja, atau tidak niat pada malam hari, belum niat, maka puasanya dianggap batal alias tidak sah dan diwajibkan cukup mengqadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Ada kalanya cuma membayar fidyah saja, tidak ada tanggungan untuk mengqadha. Ini kok kan sepindah kan sampun sepuh, sudah tua renta, maka ini tidak perlu berpuasa, cukup untuk membayar fidyah saja. Dan yang kedua adalah orang yang sakit kronis, ya, yang prosentase kesembuhannya kecil, maka yang seperti ini tidak diwajibkan untuk berpuasa, cukup membayar fidyah. Yang terakhir tidak wajib mengqadha, tidak wajib pula membayar fidyah, yaitu orang yang batal puasanya karena gila. Namun waras itu boten wajib mengqadha, boten wajib membayar fidyah, kecuali kalau gilanya karena ulahnya sendiri, ya, seperti tadi yang sudah dicontohkan, maka ini ada kewajiban untuk mengqadha puasa, seperti itu. Nah, kira langkung pembahasan pokok puasa nggih kados mekaten. Ngapunten menawi wonten ingkang dipun tamet itu mau sering itu ditutup seperti itu. Nawi wonten sing protes napa yang jelas napa nggih monggo napa boleh sing keralat Ustaz biasa explain niku biasa keralat meneh Nah, terus niat niku enten sing nawaitu, enten sing boten niku sing bener sing pundi asline nggih kalih-kalihe bener. Kali-kali bener niku pripun? Disyaratkan melafatkan sepakat ulama boten. Tapi dibolehkan apa tidak dilafatkan? Lah itu beberapa ulama, salah satunya ulama dalam mazhab Syafi'i membolehkan, supaya mulut membantu hati. Ini ngapunten carane ampun kados sing biasa ya kok enggak pas tarawih niku lha niku boten sekeco. Kira kok kadang wonten enten sing salat sunah mengganggu orang dengan suara keras orang yang sedang sholat, itu boten asah. Paribasane sholat niku ta sholat
sholat sunnah yang kan film samping niku mboten angsal dijarke. Iku wonten madzhab Syafi'i. Mboten angsal dijarke karena kita kok ganu. Niat niku asal tempatnya di dalam hati. Melafatkan hukumnya apa? Melafatkan dalam madzhab Syafi'i hukumnya disunahkan. Dalam madzhabnya Imam Malik, kalau orangnya was-was itu artinya pun, nak dicukupke dalam hati saja, kadang lali-lali, maka yang seperti ini disunahkan. Kalau tidak, hukumnya malah makruh. Ini dalam madzhabnya Imam Malik seperti itu. Gitu. Wonten malih menawi nggih monggo. Nggih. Nggih. Bekerja keras ketika tidak ada pemasukan kecuali dari pekerjaan tersebut, malamnya tetap niat rumiyin, tetap diwajibkan untuk niat. Kepara mengkeh bas boten kiat pergi. Pekerjaannya memang berat. Bahasanya nak tiang desa nggih macul ngerabuk ngarit. Niku nak boten kuat, nggih kepara buka niku angsal niku mengkeh kedah dikodok ketika sudah memungkinkan seperti itu. Pekerja keras. Nah, masalahnya kerjanya benten seumur hidup. Nah niku kodoke kapan niku mungkin. Tapi secara normatif hukum fikih boleh kalau memang tidak mampu seperti itu. Artinya kalau dia tetap berpuasa, mungkin malah dia pingsan atau dia apa, bagi pekerja keras, lebih-lebih kalau dia tidak mendapatkan mata pencaharian kecuali itu, maka diperbolehkan. Wonten meleh, wonten puasa menurut itu kalau puasa ternyata ingatnya itu sudah setelah pertengahan bulan. Boleh. Jadi kalau tambah pertengahan bulan Sya'ban tadi juga tidak diharamkan kalau ada sebabnya. Nah sebab tadi itu perinciannya. Pertama kalau punya rutinitas. Yang kedua salah satunya adalah mengqadha. Yang ketiga kalau disambung sama hari sebelumnya, berarti tanggal 16 sebelumnya di hari 15 sudah berpuasa. Nah ini statusnya tidak lagi haram, hukumnya diperbolehkan seperti itu. Nggih. Wonten meleh, monggo. Sing jelas nggih. Satu hari puasa namun niatnya dua. Nggih. Misalnya gabung nggih. Misalnya puasa apa itu mengqadha namun ditempatkan pada hari Kamis sehingga niatnya itu sholat qadha apa itu puasa qadha dan puasa Senin Kamis. Oke. Dados paket ekonomis. Qadha sisa biasanya niku sanes Senin Kamis. Biasanya sisa nyawa. Dados sisa nyawa. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya tidak sah. Kenapa? Yang satu sunnah, yang satu wajib. Wonten kali hukumnya tetap sah, pahalanya boten sempurna. Lah terus bener pundi nak kula takut tidak sampean niku nak kira-kira dibedake ya sunah mbok lakoni, qadha nggih mbok lakoni abot napa boten? Wah abote ya mesti digabung lah. Karena kedua-duanya pendapat muktabar. Dalam madzhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Meskipun kebanyakan menguatkan kalau nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya cenderungnya malah yang boleh. Nggak boleh soalnya gambil. Tapi kalau dilihat dari kekuatan dalilnya jelas yang pertama. Karena yang satu adalah puasa wajib, yang satu puasa sunnah. Sedangkan tasyri'un niyah, penggabungan antara dua ibadah dalam satu ibadah itu berlaku kalau dua-duanya sama-sama sunnah. Kalau dua-duanya sama-sama sunnah seperti itu. Tapi kalau ada yang memilih pendapat yang kedua, niku juga khilafnya muktabar. Perbedaannya bukan perbedaan yang kontradiktif, tapi perbedaan yang variatif. Wonten meleh.
mencekam ya kata akhiri sampai di sini. Kalau ada salahnya murni dari status manusia saya, Ustaz dia manusia menaik wonten faedah yang mau ambil kami sami. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum wali jamil muslimin min kulli dzambin tastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.